cyclist, welcome to Bikespa TV, channel yang menayangkan lifestyle tentang sepeda. Dan selamat datang di bulan Desember, yang dimana kita tahu bulan Desember sampai Februari adalah bulan-bulan yang bikin kita males ya teman-teman, karena kan udah mulai masuk musim hujan. Dan buat teman-teman mungkin ada yang memutuskan untuk beralih ke main Zwift, indoor training, itu sih nggak apa-apa ya. Tapi kan ada beberapa teman yang nggak punya fasilitas itu. Nah, dan kali ini gue mau banget nge-sharing ke kalian gimana sih caranya kita tetap speed tapi tetap sepeda di luar di musim-musim kayak gini nih. Nah, tapi sebelum kita lanjut lebih dalam, gue butuh supportnya nih teman-teman, buat kalian untuk selalu klik like, subscribe, dan kalau misalnya kalian ada idea, kalian bisa tulis di kolom komen, dan jangan lupa klik loncengnya untuk terus update sama konten-konten Bikespa yang keren lainnya. Nah, poin nomor 1, yang pertama, setiap malam kalau yang nggak biasa, mulailah dibiasain ngeliatin forecast. Jadi kan di setiap smartphone kan udah ada tuh aplikasi forecast cuaca. Nah, mungkin teman-teman bisa deh sebelum H-1, lebih baik sih udah jam 9 malam sebelum tidur lah, kalian cek dulu forecastnya, lihatlah persentase kira-kira jam 4 tuh hujan apa enggak ya gitu. Jadi kalian juga bisa mulai prepare tuh dari hari itu, kira-kira apa yang mesti dibawa, apa yang mesti enggak, ataukah sepedanya pakai yang rim brake atau disc brake gitu. Nah, teman-teman dari situ kalian udah bisa decide kan. Nah, selain dari forecast juga, kalau misalnya kalian memutuskan untuk besok main gravel, kalian juga bisa cek sebenarnya hari ini atau subuhnya itu hujan apa enggak. Kenapa mesti dicek? Karena kalau kalian yang mungkin rute-rute tertentu kan tanahnya jadi lembut banget ya. Nah, jadi bisa jadi challenge sendiri tuh kalau misalnya besokannya, meskipun besokannya nggak hujan, tapi subuhnya hujan, biasanya medannya agak jadi lebih berat. Nah, dari situlah kalian bisa decide juga pakai ban yang kayak apa ya ukurannya, apakah tetap gravelan atau kita ubah rutenya cari yang lebih ringan gitu kan. Karena ketika hujan tuh yang ringan pun jadi agak lebih sulit, karena kan karena kita main di medan yang agak lain ya, nggak aspal terus gitu. Nah, kalian bisa cek forecast sebelum kalian bersepeda. Poin selanjutnya yaitu setelah kalian udah tahu forecastnya, perkiraan cuaca kayak apa, nah kalian juga bisa tentuin nih besok pakai baju apa ya. Kenapa mesti begitu? Karena kan namanya main sepeda, sometimes kalau di luar kan kita biasanya sih kita ngindarin becek ya. Tapi kalau musim hujan kan udah nggak mau kita pasti nginjak becek. Nah, kalau saran saya, baiknya kalian menghindari penggunaan jersey yang warnanya cerah tuh. Karena apa? Sebenarnya karena ini sih, stainnya air hujan tuh sometimes bikin membekas ya di jersey. Jadi saran gue pakailah yang warna gelap supaya ketika nyuci juga agak lebih gampang. Nggak akan terlalu kelihatan ketika misalnya kalian contohnya pakai warna putih gitu, akan kelihatan banget. Nah, untuk mengantisipasi itu juga bisa dengan cara lain. Kalian bisa pakai vest, atau contohnya yang kali ini gue bawa itu rain jacket nih. Jadi, tapi biasanya kalau gue rain vest itu biasanya gue pakai kalau misalnya subuhnya hujan. Kalau kita akhirnya memutuskan untuk main road bike, terus subuhnya hujan, dan kayaknya dari forecast kayaknya abis itu bakalnya nggak hujan gitu, cuman mendung doang. Jadi kayak imbas dinginnya masih ada. Nah, kalian bisa pakai vest. Atau kalau vest tuh bisa lah yang hujan ringan sekali, gerimis masih sanggup lah dia. Tapi kalau misalnya kalau diperhatiin kayaknya nggak nentu nih hujannya gitu, atau intensitasnya hujannya bisa lebih besar, baiknya sih kalian bawa rain jacket aja sekalian gitu. Karena akan lebih memproteksi kalian sih, meskipun ya sebenarnya kita tetap basah dari kaki setengah badan, tapi setidaknya badan tuh bisa tetap hangat lah, menjaga suhu badan kita tetap stabil. Nah, kalau kalian pilih mana? Rain jacket apa vest? Coba tulis di kolom komen ya. Lalu ini
ini satu hal yang gue paling seneng, kenapa gue sepedaan di musim hujan, karena gue tuh paling seneng investasi di ibaratnya kayak aksesoris buat musim hujan. Kayak contohnya gue punya ini shoe cover. Nah, yang shoe cover ini sebenarnya bahannya enggak waterproof tapi water resistant. Jadi shoe cover ini fungsinya sebenarnya gimana kaki kita tuh setidaknya nggak terlalu dingin lah. Karena kadang ada beberapa orang yang nggak nyaman sama kakinya dingin kan. Dan yang kita tahu juga kan karena hujan kena tanah, terus jadinya kan mengandung, jadi air hujannya kan membawa debu kan. Nah, sometimes tuh sepatu kita tuh nggak cuma basah tapi debuan, kotor gitu. Kadang-kadang nggak enak juga kan pas kita nyucinya. Nah, shoe cover ini bisa meringankan pekerjaan kita nantinya. Jadi setidaknya meskipun dia cuma water resistant, dia ada levelnya sih. Kalau hujannya kencang banget dia akan tetap masuk airnya, tapi setidaknya si pasir itu nggak akan masuk. Jadi pasir itu akan ketahan sama permukaan ini, tapi kaki kita tetap sedikit basah. Nah, kalau ada lagi yang shoe cover yang benar-benar buat hujan, jadi one piece rubber gitu. Nah, itu juga akan lebih efektif sih sebenarnya kalau hujannya gede. Tapi ada pro and cons-nya juga. Kalau ini lebih gampang makainya karena ada zippernya, seperti kita lihat gitu. Dan kalian bisa pakai ini setelah pakai sepatu. Nah, tapi kalau yang full rubber gitu, kalian emang bener-bener ribet banget. Jadi sebelum pakai sepatu mesti pakai dulu, baru pakai sepatunya baru dipakai itunya. Jadi kalian bisa pilih sih sebenarnya mau pakai yang model apa. Kalau misalnya cukup yang ini nggak apa-apa juga, balik lagi ke pilihannya ke kalian. Tapi satu hal ya teman-teman yang mesti gue ingetin, sometimes kita ada istilahnya kalau pas musim hujan jangan sampai overdress. Jadi kayaknya hujan nih perkiraannya, tapi pas kita udah pakai bawa jas hujan, udah kira-kira komplit lah, udah pakai shoe cover gitu, ternyata nggak hujan. Itu yang istilahnya namanya overdress. Jadi teman-teman mesti wise lah, misalnya kira-kira mau besoknya mau pakai baju apa ya udah disiapin. Dan yang nggak kalah penting juga itu kantong plastik teman-teman. Nah, kantong plastik itu buat apa? Sebenarnya nggak dia sepele, tapi menurut gue penting banget karena bisa nyimpen handphone kita atau barang elektronik lainnya. Dan nggak cuma elektronik, dompet juga, wallet kita itu terlindungi dari air. Karena kan kadang-kadang kita nggak tahu ya, kita udah pakai frame bag atau kita udah kayak kira-kira udah pakai waterproof case. Sometimes kalau lagi apes, ya apes aja karena apes gak ada tanggalannya katanya. Jadi kantong plastik siapin aja, sometimes itu sangat berguna buat kalian. Selanjutnya adalah kita ngecek sepedanya nih. Jadi kita cek sepedanya. Nah, beberapa hal yang kalian mesti cek sebelum kalian mau sepedaan hujan-hujanan nih, atau misalnya di cuaca yang tidak menentu ini. Yang pasti brake pad. Nah, kenapa brake pad? Karena brake pad yang bisa dibilang kerjanya paling berat lah daripada semua. Mungkin kedua rantai, tapi nomor satu itu brake pad. Karena kalian tahu sendiri kan dulu kalau rim brake ketika dia udah basah kan dia butuh waktu delay untuk sepedanya berhenti. Nah, meskipun ada disc brake, delay itu masih ada, cuman delay itu akan lebih cepat. Jadi dari basah ke keringnya lebih cepat lah. Tapi mungkin karena teman-teman udah kebiasaan musim kering, terus kan kadang brake pad jarang dicek. Nah, baiknya kalian bisa cek brake padnya nih, apakah udah habis, apa masih oke. Nah, untuk yang model Shimano, biasanya ada yang model resin pad sama metallic pad. Nah, kalian lebih suka yang mana? Kalau bedanya sih, kalau resin pad emang lebih less noise sih kalau bisa dibilang. Tapi kalau metallic pad emang berisik banget. Kalau apalagi basah, dia kayak jerit gitu. Tapi dia paling gigit, kalau bisa dibilang paling badak lah di setiap kondisi. Makanya kalau biasanya sepeda MTB rata-rata pakai metallic pad. Setelah brake pad udah dicek, sama yang paling gak kalah penting juga itu lampu. Karena kan di pas musim hujan tuh visibility orang itu akan menurun kan. Nggak cuman kita doang yang ngelihat, tapi orang lain yang ngelihat kita juga agak lebih kurang gitu. Karena kan faktor air, terus kayak contohnya saya pakai kacamata, kadang-kadang kacamatanya basah, ada yang pakai helm, visornya basah. Nah, gimana cara ngebantunya? Kalian bisa kasih lampu depan dan belakang. Memang sih terlihat sometimes ada orang yang nggak suka sepedanya kasih lampu, tapi menurut gua ini sepele tapi penting banget. Jadi nggak ada salahnya sekarang kalian untuk
pasang lampu di siang hari, meskipun mendung, nyalain aja, karena nggak tahu, orang kan sometimes visibility-nya bisa berkurang kan. Jadi safety buat kamu, safe buat orang lain juga gitu. Setelah lampu, ini yang poin yang ini menurut gue satu hal yang bisa diaplikasiin atau bisa juga di sepeda itu nggak bisa, yaitu full fender setup seperti ini. Salah satu kenapa yang pernah mungkin teman-teman yang gue mention sebelumnya, kenapa gue suka sepeda gravel, karena gue bisa setup sepedanya mau kayak apa aja. Salah satunya gue kalau misalnya musim hujan, gue setup sepedanya jadi gue pasang pakai full fender. Jadi gue bisa sepedahan hujan-hujanan dapet, terus proteksi dari airnya juga iya, baju gue bersih iya, terus gue nyuci sepeda lebih gampang, karena biasanya dengan full fender gini kotorannya akan lebih less karena ketahan sama fendernya. Tapi ada satu poin yang kurang menguntungkan juga, yaitu aerodinamikanya akan pengaruh sekali. Udah gue cobain beberapa kali setup fender kayak gini tuh, si fendernya akan sedikit menahan angin, jadi akan menjadi beban ketika kita di rute yang banyak anginnya. Tapi hitung-hitung latihan kali ya. Yang terakhir dari sepeda ini yang mesti kalian cek adalah tekanan angin. Itu penting karena kita udah sepedaan basah, medannya, aspalnya juga basah misalnya, atau tanahnya basah, terus ditambah disc brake-nya yang misalnya disc brake-nya oke nih, fine, tapi kalau kita ngerem ngunci terus atau kita selip, itu bisa jadi bahaya buat kita. Jadi baiknya teman-teman kalian cek juga nih pressure yang pas berapa ya, misalnya jangan terlalu keras, karena si sepeda itu butuh traksi lebih banyak ketimbang pada saat kita di medannya kering. Jadi kalian ketika saya sepedaan hujan seperti ini contohnya, pasti tekanannya akan saya turunin gitu, karena apalagi pas cornering saya takut sometimes ada perasaan nggak kurang percaya diri. Ya tapi itu hal yang normal, tapi cara ngatasinnya ya kita nurunin si tekanan anginnya supaya dia punya traksi lebih ketimbang tekanannya yang lebih tinggi gitu. Dan benefitnya juga ketika medannya jalannya jelek, si kembang bannya itu juga benar-benar lebih banyak traksinya sih, jadi kalian tetap bisa handling sepedanya dengan baik. Karena kalau misalnya kalian kalian kenceng tapi handlingnya sama sepedanya nggak mau ngikut apa yang kita mau, sometimes itu bahaya juga tuh teman-teman. Nah, last but not least yaitu cycling cap. Memang kalau sepele sih cycling cap tuh sometimes kan orang suka nggak bawa, tapi menurut gue ini juga boleh dibawa barengan sama si rain jacket kita, karena si cycling cap ini membantu kita buat visibility juga. Jadi ketika kita dalam posisi riding, si air tuh benar-benar jaga space dahi sama mata kita nih, jadi minimal dia nggak ngarah ke mata deh gitu kan. Meskipun saya udah pakai kacamata ya, sometimes juga ada teman-teman udah pakai kacamata sepeda gitu kan, tapi ini dia benar-benar nahan air sih. Bukan nahan tuh bukannya terus kayak rain jacket gitu, enggak, dia nyerap, tapi setidaknya percikan airnya tuh nggak langsung dari langit ke muka kita gitu kan. Kadang-kadang sometimes itu kita matanya sakit kan, ya, setidaknya ini mata kita nggak terlalu langsung kena percikan airnya sih. Dan yang mungkin ini tambahan dari gue sih pribadi, pas ketika musim hujan ini kan sometimes ada beberapa orang yang imunitasnya menurun, jadi ada lebih baiknya kalian terus juga jaga kesehatan dengan istirahat cukup, karena sepedaan tuh nggak cuma latihan di atas sepeda doang, istirahat juga itu adalah bagian dari training juga. Istirahat cukup, makan cukup, terus juga sebelum riding mendingan kalau kurang fit, mendingan jangan dipaksa, karena jadi nggak enak, kalian nanti butuh recovery-nya bisa lebih lama. Jadi kalian yang mau sepedaan di cuaca yang kayak gini nih, yang agak-agak tidak menentu, kalian benar-benar mesti wise ya teman-teman. Nah, demikianlah tips dari gue. Gue sering banget memang bulan Desember bisa dibilang momen yang paling gue tunggu-tunggu buat sepedaan, karena gue suka sepedaan yang hujan-hujanan kayak gini, gerimis.
Semoga bermanfaat buat kalian. Kalian juga bisa dapat wawasannya dari gue, tapi gue juga open untuk misalnya kalian punya pengalaman gimana sih ngatasinnya permasalahan ketika misalnya sepedaan jauh terus cuacanya hujan, kalian bisa tulis di kolom komen, dan pasti nanti kolom komennya gue akan balas satu-satu. Dan yang terakhir teman-teman, sekali lagi gue ingetin, jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa support gue konten di channel kami dengan klik like, subscribe, dan bisa kalian share ke teman-teman kalian jika misalnya teman-teman kalian nggak punya pengalaman untuk sepedaan di musim hujan seperti ini. Thank you teman-teman, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.